Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang wakalah, kafalah, dan hafalah. Dimulai dari kafalah. Definisi kafalah adalah secara bahasa berasal dari wazan wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan suatu urusan. Juga berarti perlindungan al-hifz atau pencukupan al-kifayah. Dan secara istilah bisa diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan, serta juga bermakna menjaga suatu barang. Rukun dari kafalah yang pertama adalah orang yang memberi kuasa, yang kedua orang yang menerima kuasa, yang ketiga objek yang diwakilkan, dan yang keempat adanya sighot akad. Yang berikutnya macam-macam dari wakalah adalah yang pertama wakalah dari segi pembatasan, dan yang kedua adalah wakalah dari segi hukum. Yang kedua adalah al-hiwalah. Definisi al-hiwalah ialah berdasar dari kata at-tahwil yang berarti perpindahan. Hiwalah di sini berarti pemindahan hutang dari muhil, yaitu orang yang berhutang, ke tanggungan muhal alaih atau orang yang diserahi untuk melunasi hutang. Yang kedua, syarat. Yang pertama adalah muhil melakukan akad hiwalah dengan rela. Yang kedua, muhal atau pemberi pinjaman setuju dengan kesepakatan hiwalah. Yang ketiga, muhal alaih wajib bertanggung jawab melunasi objek utang yang telah disepakati sebelumnya. Objek utang harus ada dalam jaminan pelunasan. Yang keempat, objek utang harus dilunasi dengan nilai yang setara. Kemudian yang ketiga, rukun. Yang pertama, muhil, yaitu orang yang berhutang. Yang kedua, muhil adalah orang yang berakal, sehingga hiwalah batal jika dilakukan muhil dalam keadaan orang yang gila atau masih kecil. Yang berikutnya, muhal, yaitu orang yang meminjamkan utang, adalah orang yang berakal dan baligh. Kemudian yang berikutnya, muhal alaih, yaitu orang yang menanggung pembayaran utang dan yang menerima hiwalah. Dan yang berikutnya adalah al-kafalah. Secara bahasa, al-kafalah sebagaimana yang terdapat di dalam kitab ulama al-Hanafiyah dan ulama Hanabilah, yang artinya adalah ad-dhaman atau menggabungkan. Sedangkan dalam kitab ulama asy-Syafi'iyah artinya al-iltizam, yaitu mengharuskan atau mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya. Yang berikutnya adalah rukun dari kafalah adalah yang pertama sighat kafalah, yang kedua makfulun bih, yang ketiga kafil, yang keempat makfulun anhu, yang berikutnya adalah lafaz. Yang ketiga, syarat. Dalam kafalah ada beberapa syarat yang berkenaan dengan kafil atau penjamin, asil atau makfulun anhu yang berhutang, makfulun lahu atau yang memberi hutang atau yang berpiutang, dan makfulun bih yaitu harta atau barang yang dijamin. Yang berikutnya adalah macam-macam dari kafalah. Yang pertama adalah kafalah hutang, yang kedua adalah kafalah penyerahan barang, yang ketiga adalah kafalah aib. Demikian
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.